Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Apa kabar anak-anakku sekalian? Khususnya kelas 8 SMP, PMS dan SMP unggulan Pondok Pesantren Modern Selamat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat dan afiat. Mari kita selalu berdoa untuk diri kita pribadi, untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita, agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan pandemi virus COVID-19 segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali di pondok yang kita cintai. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Mari Oke anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi pembelajaran kita, ya, mata pelajaran akhlak. Masih membicarakan tentang sekelumit atau sedikit dari akhlak Nabi. Jadi untuk nomor 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlaqihi syaja'ah. Wa min akhlaqihi, dan dari akhlaknya Nabi asyaja'atu, yaitu pemberani. Wal iqdamu, dan maju di barisan depan. Wa kana syuja'u, dan keberanian ini waladzi, yaitu yaqrabu minhu, Nabi dekat dengan musuh fil harbi, dalam peperangan. Jadi Nabi itu mempunyai keberanian yang luar biasa ketika beliau berperang bersama pasukannya. Beliau tidak berada yang paling jauh atau paling belakang, ya seperti di film-film itu. Tapi kalau Nabi itu berada di barisan yang paling depan. Artinya apa? Artinya beliau itu memimpin barisan, memimpin pasukan, berada di barisan yang paling depan. Jadi Nabi itu mempunyai keberanian yang luar biasa ketika menghadapi musuh. Ya, tidak seperti raja-raja yang lain, ketika menghadapi musuh berada di belakang pasukannya. Tetapi kalau Nabi tidak, Nabi berada di depan para pasukannya. Itulah keberanian Nabi, ya, ketika menghadapi musuh. Wasabatu 'alal mabadi, dan berteguh prinsip. Jadi setiap orang itu mempunyai prinsip yang berbeda-beda, dan prinsip itu harus ditegakkan, ya, harus dibina agar tidak runtuh. Jadi prinsip itu merupakan hal yang harus kita miliki, ya, dan harus kita pegang, jangan sampai lengah. Ibaratnya orang itu tidak pelin-pelan, ya, mudah ke sana, mudah ke sini, tidak mempunyai pendirian yang kuat. Wasabru, dan sabar, ala ada wajibi, dalam menunaikan kewajiban, terutama kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dijalankan dengan sabar. Bizamil aqabati, walaupun ada hambatan asyadidati, yang sangat berat, ketika Nabi memperjuangkan agar agama Islam itu tetap berdiri, ya, tetap berkembang di seluruh dunia, itu membutuhkan pengorbanan yang sangat berat, ya. Dan itu semua Nabi menjalankannya dengan
sabar. Karena dengan kesabaran insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Wal adhiyatil azimati, dan gangguan-gangguan yang besar, terutama dari orang-orang kafir ya, kafir Quraisy. Ketika Nabi sedang menyebarkan agama Islam, mereka selalu mengganggu ya, mereka selalu menghalang-halangi ketika Nabi sedang berdakwah. Tetapi apa? Tetapi Nabi selalu sabar dalam menghadapinya. Sehingga apa? Sehingga Nabi bisa melewatinya dengan mudah. Wasidku dan bersabar, wasidku dan jujur, wal amanatu dan dapat dipercaya. Itu sifat-sifat Nabi ya, jujur dan dapat dipercaya. Fi jami' aqwalihi, di dalam semua perkataannya, wa af'alihi dan perbuatannya. Baik perkataan maupun perbuatannya Nabi itu selalu benar dan dapat dipercaya. Mana karenanya apa? Ketika Nabi masih berusia anak-anak, ketika waktu itu Nabi menjualkan kain ya milik Siti Khadijah yang sebelumnya, dan yang setelah itu menjadi istrinya ya. Jadi menjualkan kain ya, tidak menipu ya, tidak membohongi, selalu berkata jujur. Dengan kejujurannya itu akhirnya apa? Menjualnya itu dengan sangat mudah dan cepat habis ya. Jadi kejujuran dalam hal apapun itu sangat diperlukan. Hatta istaro, sehingga Nabi dijuluki baina qaumihi, di antara kaumnya, bila qobin, dengan julukan Muhammad Al-Amin. Muhammad Al-Amin, dapat dipercaya. Jadi kalian itu harus bisa ya mencontoh Nabi kita Muhammad SAW ya, agar selalu berbuat jujur ya, berbuat apa adanya ya, dapat dipercaya, tidak berbohong. Nanti masyarakat di sekitar kalian akan mengecap kalian sebagai anak yang baik. Begitu juga sebaliknya, kalau anaknya jelek ya nanti masyarakat akan menilai jelek. Itu seperti itu ya. Makanya usahakan anak-anakku selalu berbuat baik. Wa kana syadidal khaufi, dan Nabi sangat takut minallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nabi pemberani kepada musuh. Dia sangat berani kepada musuh, akan tetapi kepada Allah sangat takut. Karena Allah adalah Tuhan kita. Allah Maha segala-galanya. Kita harus takut kepada Allah. Tapi takutnya kepada Allah dengan takutnya kepada hewan, kepada manusia beda. Kalau takutnya kepada manusia kita lari, kepada setan ya lari. Tapi takutnya kepada Allah kita malah mendekatkan diri kepada Allah, malah mendekat. Beda ya. Katsirul ahyai, dan banyak malunya, azimun, yang besar. Nabi mempunyai rasa malu yang besar. Maksudnya kan malu dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek ya. Contoh berkata bohong, itu Nabi sangat malu. Jadi hal-hal yang negatif Nabi ya sangat malu ketika melakukannya. Asyafaqati, dan menyayangi, warahmati, dan mengasihi ya, kepada semua orang itu menyayangi, mengasihi. La yu'zi, dan tidak mengganggu insanan, kepada manusia, wala hayawanan, dan hewan ya. Jadi Nabi itu tidak suka mengganggu manusia, hewan apalagi ya. Kalau kita kan kadang jahil ya, kadang
itu apa, ngerjain hewan kakinya diikat, jangan ya. Wa yarhamul fuqara, dan menyayangi, mengasihi fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin. Nabi sangat suka, sangat senang jika berada di tengah-tengah mereka, orang miskin dan orang fakir. Wa yatasaddaqu alaihim, dan bersedekah kepada mereka, kasiron, yang banyak. Itu Nabi. Wa yajibuhum, dan memenuhi mereka idza ta'ahu, ketika mereka memanggil Nabi. Wa yaqulu, dan Nabi makan mahum bersama mereka, ya, bersama orang-orang miskin, orang-orang kafir, ya, orang-orang fakir. Nabi selalu makan bersama mereka. Wa yazuru, dan Nabi menjenguk mardhahum, mereka yang sakit. Wa kana kamanasi, dan Nabi adalah sebaik-baik manusia. Jadi dalam kesehariannya Nabi itu selalu berbuat baik kepada semua orang, entah kepada keluarganya, entah kepada sahabat-sahabatnya, atau kepada tetangga-tetangganya. Kalau misalkan ada orang yang minta, ya diberi, ya. Apa yang ada di dalam rumah akan diberikan kepada orang yang meminta. Kalau tidak ada, ya Nabi tidak memberikan apa-apa. Nabi akan berjanji kepada orang yang tadi minta, besok akan diberikan ketika sudah ada sesuatu yang ada di dalam rumah. Jadi begitu ya, sebaik-baik orang, seorang Nabi ya, yang akhlaknya begitu baik, yang patut kita teladani, yang patut kita contoh keseharian Nabi ya. Suri teladan Nabi yang selalu Nabi laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, mari kita contoh ya. Kalau tidak bisa, ya setengahnya ya. Kalau tidak bisa setengahnya, ya seperempatnya. Sebisa mungkin kita harus bisa meniru apa yang dilakukan oleh Nabi. Wa kana yarhamul khadimu wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini dulu ya pembelajaran akhlak pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.